Meskipun istriku telah berada dalam kondisi koma selama setahun, aku menemukan jejak kaki asing yang muncul setiap malam di kamar rumah sakitnya. Video yang terekam pada tengah malam di hari aku memasang kamera tersembunyi benar-benar membuatku terkejut. Pelakunya, tanpa kuduga, adalah seseorang yang tidak pernah kusangka. Tepat 1 tahun telah berlalu sejak hari naas itu. Sebuah truk yang dikemudikan sopir yang mengantuk telah merenggut istriku tercinta, Rania, dan menenggelamkannya dalam tidur panjang tanpa kepastian kapan ia akan terjaga. Orang-orang menyebutnya kondisi vegetatif, koma yang dalam. Namun bagiku, ia hanya sedang tertidur. Tidur yang sedikit lebih lama dari biasanya. Dan aku, suaminya, Bima, memiliki tanggung jawab untuk menunggunya membuka mata di sini. Setiap pagi, aku berangkat ke rumah sakit pada jam yang sama. Jalan dari rumah ke rumah sakit Cipta Medika kini begitu akrab, hingga setiap detail kecil seperti lubang di jalan atau pohon angsana yang daunnya berguguran di musim kemarau, semuanya terekam jelas di mataku. Kamar ICU 303 telah menjadi rumah keduaku. Bau disinfektan yang tajam, yang awalnya begitu menusuk hidung, kini terasa anehnya akrab. Dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, aku membuka pintu. Rania terbaring tenang di atas ranjang putih bersih. Wajahnya pucat, tapi di mataku ia tetaplah sosok cantik yang kucintai. Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong pendek agar lebih mudah dirawat, dengan beberapa helai jatuh di keningnya. Dengan lembut, kusibakan helai rambut itu ke samping. Jemariku gemetar tanpa sadar saat menyentuh kulitnya yang dingin. Rania, aku datang. Aku menarik kursi mendekat ke ranjang. Di tengah kesunyian yang hanya dipecah oleh bunyi bip-bip-bip teratur dari monitor detak jantung, suaraku yang pelan menggema. Tadi malam tidur nyenyak? Aku tidak begitu nyenyak. Aku bermimpi lagi tentang liburan kita ke Bali. Ingat tidak? Waktu itu hujan gerimis, dan kamu merengek ingin makan bakso. Akhirnya kita berdua kehujanan dan berteduh di bawah emperan toko, kamu menyandarkan kepalamu di bahuku. Setiap hari aku bercerita seperti itu. Tentang pekerjaan di kantor, tentang bunga di pot anggrek di balkon yang mulai mekar, hingga tentang kucing liar yang sering datang meminta makan. Aku percaya, di suatu tempat di kedalaman sana, Rania masih mendengar dan merasakan. Para perawat mengatakan bahwa berbicara dengan pasien koma dapat merangsang otaknya. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi itu menjadi harapanku. Setelah selesai bercerita, aku memulai rutinitas yang sudah biasa. Dengan handuk air hangat, kuseka wajah dan tangan Rania dengan penuh perhatian. Kulitnya rapuh, jadi aku melakukan semuanya dengan sangat hati-hati, takut melukainya. Aku memeriksa infus dan angka-angka di monitor. Detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen semuanya stabil. Dokter yang menanganinya, Dr. Hartono, mengatakan itu adalah pertanda baik, bahwa tubuhnya masih berjuang. Namun, pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Saat aku membungkuk untuk menyambungkan kembali pengisi daya ponsel yang terlepas dari stop kontak di dekat lantai, mataku menangkap sesuatu yang membuatku berhenti. Di atas lantai ubin putih bersih, terlihat beberapa noda samar, seperti jejak kaki manusia. Itu bukan jejak sepatuku. Aku selalu memakai sandal rumah sakit saat masuk, bukan juga jejak perawat. Mereka biasanya memakai sepatu medis dengan sol yang polanya sangat berbeda. Jejak kaki ini sepertinya ditinggalkan oleh seseorang yang memakai sepatu kets bersol datar, dan sedikit basah, seolah baru saja masuk dari luar saat hari hujan. Aku berlutut di lantai untuk melihat lebih dekat. Jejak itu dimulai dari arah pintu, berputar mengelilingi sisi seberang tempat tidur, lalu kembali ke arah pintu. Sangat samar. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, mungkin tidak akan pernah terlihat. Perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan mulai tumbuh di hatiku. Kamar Rania adalah area perawatan khusus. Setiap orang yang masuk harus mengikuti peraturan ketat. Selain aku dan tim medis yang bertugas, tidak ada yang bisa masuk ke sini. Lalu, jejak kaki siapa ini? Dan kapan ia masuk ke sini? Aku bangkit dan mengamati sekeliling ruangan. Semuanya tertata rapi, tidak ada tanda-tanda berantakan. Aku menatap Rania. Ia masih terbaring diam, bernapas teratur mengikuti ritme ventilator. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benakku.
Mungkinkah seseorang menyelinap masuk di tengah malam? Tapi untuk apa? Sepanjang pagi itu, aku tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Bayangan jejak kaki misterius itu terus berputar di kepalaku. Aku mencoba menepisnya. Mungkin petugas kebersihan tidak sengaja memakai sepatu yang berbeda, kataku pada diri sendiri. Tapi rasa cemas itu tidak hilang. Seperti benih kecil yang ditanam di dalam hati. Ia mulai berakar dan tumbuh menjadi pohon kecurigaan yang berduri. Saat aku menatap istriku yang terbaring tak berdaya, wanita yang kucintai dengan segenap hatiku, perasaan untuk melindunginya muncul lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja, aku harus mengungkap kebenarannya. Setelah menemukan jejak kaki misterius itu, kegelisahanku bukannya berkurang, malah semakin membesar di dalam diriku. Sepanjang hari itu, aku duduk di samping ranjang Rania, tetapi pikiranku melayang kemana-mana. Setiap kali mendengar langkah kaki di koridor, aku terkejut dan menoleh ke arah pintu. Aku mengamati setiap perawat dan dokter yang masuk, mencoba mencari sesuatu yang aneh dari wajah atau perilaku mereka, tetapi semuanya tampak seperti biasa. Menjelang sore, tak tahan lagi dengan kecurigaan yang menggerogoti, aku memutuskan untuk menemui suster kepala. Suster kepala Susan, seorang wanita parubaya yang tampak cukup tegas, tetapi aku tahu ia adalah orang yang bertanggung jawab. Aku menjelaskan situasinya dengan setenang mungkin, mendeskripsikan jejak kaki yang kulihat secara detail. Suster kepala Susan mengerutkan keningnya sedikit, mendengarkan ceritaku dengan saksama. Setelah aku selesai, ia berpikir sejenak lalu menjawab, "Pak Bima, mungkin Anda terlalu khawatir. Kamar Ibu Rania adalah area yang pengawasannya sangat ketat. Bisa jadi itu petugas kebersihan shift malam yang melakukan kesalahan, atau mungkin dokter dari departemen lain yang dipanggil untuk konsultasi mendadak. Saya akan mengingatkan kembali staf mengenai prosedur masuk ke kamar khusus." Jawabannya tidak memuaskanku. "Tapi suster, jejak kakinya sangat aneh. Kenapa hanya ada jejak berputar di sekitar tempat tidur lalu keluar? Jika itu untuk konsultasi atau bersih-bersih, bukankah seharusnya ada lebih banyak jejak?" Suster kepala Susan menghela napas dengan tatapan penuh simpati. "Saya mengerti kekhawatiran Pak Bima. Merawat anggota keluarga yang sakit parah dalam waktu lama memang bisa membuat kita menjadi lebih sensitif. Percayalah pada tim medis kami. Keselamatan pasien selalu menjadi prioritas utama kami." Kata-katanya masuk akal, tetapi instingku sebagai seorang suami mengatakan ada sesuatu yang salah. Penjelasannya terlalu umum dan mudah. Terasa lebih seperti cara untuk menenangkanku daripada upaya untuk mencari kebenaran. Aku bertanya apakah bisa memeriksa rekaman kamera keamanan di koridor, tetapi suster kepala Susan menggelengkan kepala, mengatakan itu melanggar peraturan rumah sakit. Video hanya bisa diakses atas permintaan pihak berwenang atau dengan izin direktur rumah sakit. Aku kembali ke kamar dengan perasaan sangat kecewa. Rasa tak berdaya menyelimutiku. Aku tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Jika mereka tidak menganggap serius kekhawatiranku, maka aku harus mencari jawabannya sendiri. Risiko sekecil apapun yang bisa membahayakan Rania tidak bisa kubiarkan. Saat aku duduk di samping tempat tidur sambil menatap wajah istriku, sebuah ide muncul di benakku. Benar juga, bagaimana jika aku memasang alat pengawas sendiri? Menyembunyikan kamera kecil di dalam ruangan. Pikiran itu membuatku merasa sedikit bersalah karena harus melakukannya secara diam-diam, tetapi saat ini, itu terasa seperti satu-satunya solusi. Aku segera mengeluarkan ponselku dan mulai mencari. Di zaman teknologi canggih ini, tidak sulit mendapatkan kamera tersembunyi. Aku segera memilih sebuah kamera mini seukuran kuku ibu jari. Produk itu bisa terhubung ke Wi-Fi dan mengirimkan video real-time ke ponsel. Aku berharap layanan pengiriman di hari yang sama bisa membuatnya tiba keesokan harinya. Keesokan paginya, setelah menerima telepon dari kurir, aku bergegas turun ke lobi rumah sakit untuk mengambil paket kecil itu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat saat memegang kotak itu. Kembali ke kamar 303, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya, mengunci pintu dari dalam. Saat kubuka kotaknya, kamera kecil itu pas di telapak tanganku. Aku membaca buku panduan dengan teliti dan menghubungkannya ke ponselku. Seketika, layar ponselku menampilkan gambar yang terlihat melalui lensa kamera, kualitasnya cukup jernih.
Sekarang, masalahnya adalah di mana menyembunyikannya agar tidak ada yang menemukan. Aku mengamati sekeliling ruangan, dan pandanganku berhenti pada pot anggrek yang kubawa minggu lalu. Bunganya mulai layu, tetapi pot rotannya masih utuh. Ide cemerlang muncul. Aku menyelipkan kamera itu dengan cerdik di antara celah anyaman rotan, mengarahkan lensanya ke arah tempat tidur Rania. Dari sudut ini, kamera bisa mencakup area sekitar tempat tidur dan pintu masuk. Aku menutupi lensa hitam itu dengan beberapa daun artifisial, hanya menyisakan lubang yang sangat kecil. Dari luar, keberadaannya tidak akan terlihat. Setelah semua persiapan selesai, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Rasanya seperti memiliki sepasang mata tambahan. Seorang penjaga tanpa suara yang akan melindungi istriku saat aku tidak ada. Aku duduk di kursi, memegang tangan Rania, dan berbisik, "Jangan khawatir, Rania. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Malam itu, aku pulang ke rumah tetapi sama sekali tidak bisa tidur. Aku terus menyalakan ponsel, menatap layar hitam putih yang dikirimkan oleh kamera. Kamar 303 terbenam dalam keheningan, hanya cahaya redup dari peralatan medis yang terpantul di dinding. Waktu berlalu dengan lambat, dan aku menunggu. Menunggu dalam ketegangan, tanpa tahu apa yang akan kuhadapi. Apakah kekhawatiranku tidak beralasan? Atau akankah sebuah kebenaran yang mengerikan segera terungkap? Malam itu terasa lebih panjang dari malam manapun dalam hidupku. Meskipun aku berbaring di tempat tidur di rumah, seluruh pikiranku berada di kamar 303 yang jauh. Layar ponsel di sampingku terus menyala terang, menayangkan video real-time dari kamera tersembunyi. Aku tidak bisa memejamkan mata. Aku merasa jika aku lengah sedetik saja, aku akan melewatkan sesuatu yang penting. Waktu merayap perlahan pukul 10, 11, lalu 12 malam, pemandangan di kamar rumah sakit tidak berubah. Sesekali, perawat jaga malam membuka pintu dengan pelan, memeriksa angka di mesin, mengganti kantong infus, lalu pergi dengan diam. Semuanya berjalan sesuai prosedur, tidak ada yang mencurigakan. Di sudut hatiku, aku mulai bertanya-tanya apakah aku bereaksi berlebihan, menakut-nakuti diri sendiri dengan spekulasi tak berdasar. Mungkin kata-kata suster kepala Susan benar. Aku hanya terlalu sensitif. Aku mulai merasa lelah, kelopak mataku terasa berat. Aku berkata pada diri sendiri untuk memejamkan mata sebentar. Tetapi, tepat saat aku hendak meletakkan ponsel, sebuah gerakan tertangkap di layar. Jantungku serasa berhenti berdetak, dan semua rasa kantuk hilang seketika. Jam di layar ponsel menunjukkan pukul 03,18 dini hari. Pintu kamar rumah sakit perlahan terbuka, nyaris tanpa suara. Sesosok bayangan menyelinap masuk, lalu dengan cepat menutup pintu. Sosoknya berbeda dari perawat jaga tadi. Orang ini mengenakan seragam medis berwarna gelap, tetapi perawakannya lebih ramping, dan langkahnya jauh lebih hati-hati, seperti kucing yang berburu di malam hari. Orang itu mengenakan topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. Di bawah cahaya redup dari peralatan medis, wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet seorang wanita. Wanita itu tidak menyalakan lampu. Ia bergerak dengan mahir dalam kegelapan, seolah sudah akrab dengan tata letak ruangan. Ia berjalan lurus menuju tempat tidur Rania. Aku menahan napas, mataku terpaku pada layar. Aku merasa darah di sekujur tubuhku perlahan membeku. Wanita itu berdiri sejenak di samping tempat tidur, menatap Rania lekat-lekat. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah wadah kecil, bulat dan pipih dari sakunya. Ia membuka tutupnya, dan mengambil sedikit isinya dengan jarinya. Tampaknya seperti sejenis salep. Lalu, tindakan yang tak terbayangkan terjadi di depan mataku. Wanita itu sedikit menurunkan baju pasien Rania, memperlihatkan bagian dadanya. Kemudian, ia mulai mengoleskan salep itu ke kulit dada istriku. Gerakannya sangat lembut, tetapi bagiku, rasanya seperti pisau tak terlihat sedang mengiris jantungku. Siapa dia? Mengapa dia melakukan itu? Salep apa itu? Ribuan pertanyaan meledak di kepalaku, tetapi tak bisa kuucapkan. Aku hanya bisa menyaksikan pemandangan itu tanpa daya melalui layar kecil. Campuran amarah, kebingungan, dan ketakutan bergejolak di dalam dada. Setelah selesai mengoleskan salep, wanita itu dengan hati-hati merapikan kembali pakaian Rania, seolah tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Ia menatap istriku sejenak, lalu diam-diam berbalik,
keluar melalui pintu, dan menghilang ke dalam kegelapan koridor. Pintu tertutup, dan kamar kembali ke keheningan semula, hanya suara mesin yang teratur yang bergema. Tetapi bagiku, keheningan saat ini benar-benar menakutkan. Ia menyimpan rahasia mengerikan yang belum bisa kupahami. Aku melompat dari tempat tidur. Seluruh tubuhku gemetar. Aku memutar ulang video yang baru saja direkam berkali-kali. Tetap video yang sama, wanita asing, salep misterius, tindakan rahasia yang dilakukan saat fajar. Ini bukan halusinasi, bukan pula reaksiku yang berlebihan. Jejak kaki basah yang kulihat kemarin jelas milik wanita ini. Di rumah sakit ini, yang kupercaya sebagai tempat paling aman untuk istriku, tempat aku menitipkan seluruh kepercayaanku, apa yang sebenarnya terjadi, siapa wanita itu, apakah dia perawat, dokter, atau seseorang dengan konspirasi gelap? Dan apa tujuannya? Apa efek dari salep itu? Apakah akan membantu pemulihan Rania? Atau sebaliknya? Akan mencelakainya? Aku tidak punya jawaban, hanya pertanyaan yang kacau balau dan rasa takut yang semakin membesar. Aku tahu, mulai malam ini, perjuanganku bukan hanya menunggu Rania sadar. Aku juga harus melawan hantu tak dikenal yang berkeliaran di sekitar istriku tercinta, dan aku, dengan cara apapun, harus menemukan orang itu. Malam itu aku hampir tidak tidur. Gambaran wanita misterius yang mengoleskan salep ke tubuh Rania tidak mau hilang dari benakku. Begitu fajar menyingsing, aku bergegas berganti pakaian, melesat keluar rumah, dan mengemudikan mobil ke rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Aku harus memastikan dengan mata kepalaku sendiri apakah yang kulihat di kamera itu benar-benar nyata. Aku masuk ke kamar 303 dengan jantung berdebar kencang. Rania terbaring dengan wajah tenang seperti biasanya. Aku mendekat. Rasa takut yang samar muncul di hatiku. Sambil menenangkan diri dengan napas dalam-dalam, aku sedikit menurunkan kerah baju pasiennya, tepat di lokasi yang disentuh wanita itu semalam, dan aku melihatnya. Di sebagian dada Rania, ada lapisan tipis yang nyaris transparan, tetapi di bawah sinar matahari pagi, jika dilihat lebih dekat, warnanya agak merah muda pucat. Aku menyentuhnya dengan ujung jari. Terasa sedikit berminyak dan lengket, dengan aroma samar yang sulit dikenali, seperti wangi herbal. Semuanya nyata. Video itu bukan mimpi buruk, seseorang benar-benar menyelinap masuk ke sini dan mengoleskan obat aneh ke tubuh istriku. Amarah membuncah, tetapi segera diredam oleh kekhawatiran yang melanda. Apa ini? Apakah berbahaya bagi Rania? Aku harus mengambil sampel ini untuk diperiksa. Tapi bagaimana? Aku melihat sekeliling ruangan, mencari sesuatu untuk menampungnya. Pandanganku berhenti pada kapas pentol, koton, di dalam kotak perlengkapan kebersihan pribadi yang kubawakan untuk Rania. Aku bergegas mengambil satu dan dengan hati-hati menyapukannya ke area kulit yang bersalep. Salep itu menempel di ujung kapas. Aku mencari kantong plastik kecil yang bersih, memasukkan kapas pentol ke dalamnya, menutupnya dengan rapat, dan menyimpannya jauh di dalam saku mantelku. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Dr. Hartono masuk. Kemunculannya yang tiba-tiba membuatku terkejut, dan aku buru-buru merapikan kembali pakaian Rania. Pak Bima, pagi sekali Anda datang, sapa Dr. Hartono sambil tersenyum. Ia adalah seorang pria berusia 40-an, tinggi, berkacamata berbingkai tipis, dan selalu mengenakan jas dokter putih bersih. Ia telah menjadi dokter utama Rania sejak awal, dan aku selalu mempercayai profesionalisme dan dedikasinya. Selamat pagi, dokter. Aku berusaha agar suaraku terdengar normal, hanya ingin melihat bagaimana keadaan istri saya. Dr. Hartono mendekati tempat tidur dan melirik angka-angka di monitor. Kondisi Bu Rania masih sangat stabil. Ini pertanda yang sangat baik. Kita terus bersabar dan menunggu, siapa tahu keajaiban terjadi. Ia mengucapkan kata-kata penghiburan yang sudah biasa, tetapi entah kenapa, hari ini mendengarnya terasa agak dibuat-buat. Di balik kacamata itu, apakah tatapannya menyembunyikan sesuatu? Atau apakah aku yang menjadi terlalu curiga sehingga melihat siapapun dengan penuh syakwa sangka? Aku memutuskan untuk memancing Dr. Hartono. Dokter, ada yang ingin saya tanyakan. Tadi malam, selain perawat jaga, apakah ada orang lain yang datang menemui Rania? Dr. Hartono menatapku dengan ekspresi sedikit terkejut.
Kenapa Anda bertanya begitu? Sesuai peraturan, tidak ada yang boleh masuk. Apa terjadi sesuatu, Pak Bima? Oh, tidak. Tidak. Aku buru-buru melambaikan tangan. Saya hanya sedikit cemas. Mengingat ini kamar khusus, saya khawatir tentang keselamatan istri saya. Dokter Hartono mengangguk seolah mengerti. Saya paham. Tenang saja. Sistem keamanan rumah sakit sangat baik. Selain itu, tim perawat kami berjaga 24 jam penuh, jadi istri Anda berada dalam perawatan terbaik. Kemudian, ia menepuk bahuku dengan ringan. Gestur penghiburan, tetapi tepukan itu membuatku merinding. Ada sesuatu dalam nada bicara dan tatapannya hari ini yang membuatku tidak nyaman. Aku menatap wajahnya lekat-lekat, mencoba mencari celah atau sinyal apapun, tetapi wajahnya tetap tenang dan profesional. Setelah Dokter Hartono pergi, aku tinggal sendiri di kamar. Kecurigaan terhadapnya mulai tumbuh di benakku. Dia adalah dokter utama, orang yang memiliki wewenang untuk masuk ke kamar ini kapan saja. Apakah dia terlibat dengan wanita tadi malam? Atau bahkan, apakah dia dalang di balik semua ini? Pikiran itu membuat tulang punggungku terasa dingin. Aku selalu mempercayainya, menitipkan nyawa istriku padanya. Jika kepercayaan itu salah, akibatnya akan sangat mengerikan. Aku melihat sampel salep di dalam kantong plastik. Saat ini, inilah satu-satunya petunjukku. Aku harus mengetahui kandungannya. Tiba-tiba, aku teringat Doni, seorang teman baik sejak kuliah. Doni adalah seorang ahli kimia yang bekerja di sebuah laboratorium swasta. Mungkin dia bisa membantuku. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit lebih awal dari biasanya. Aku harus bertemu Doni secepat mungkin. Sebelum pergi, aku membungkuk dan mengecup kening Rania dengan ringan. Tunggu ya, Rania. Bisikku. Aku pasti akan mengungkap kebenaran dan melindungimu. Saat keluar dari kamar dan melewati ruang kantor dokter, aku tidak sengaja melihat Dokter Hartono sedang menelepon melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Ia membelakangiku, jadi aku tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi beberapa patah kata samar-samar terdengar. Harus lebih hati-hati. Jangan tinggalkan jejak. Sesuai rencana, jantungku berdebar kencang. Mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin dia sedang membicarakan pasien lain. Tetapi dalam situasi ini, setiap kata dan tindakannya tampak mencurigakan di mataku. Aku mempercepat langkahku. Tekadku untuk menemukan kebenaran semakin kuat. Penyelidikanku telah mengambil arah baru, dan tersangka pertamaku adalah orang yang paling kupercayai. Setelah meninggalkan rumah sakit, aku tidak pulang, melainkan langsung mengemudikan mobil ke laboratorium tempat Doni bekerja. Kekhawatiran dan kecurigaan berputar-putar di benakku, membuat perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Aku butuh jawaban, dan saat ini, Doni adalah satu-satunya harapanku. Doni menyambutku dengan ekspresi terkejut. Tumben sekali kau datang ke sini? Mau mengajakku minum-minum? Aku sedang tidak ingin bercanda. Aku menarik Doni ke sudut yang sepi dan berkata dengan wajah serius. Don, aku butuh bantuanmu. Ini sangat penting. Melihat sikapku, Doni pun menjadi serius. Ada apa? Kau terlihat tegang sekali. Aku mengeluarkan kantong plastik berisi kapas pentol, dan menceritakan semuanya kepada Doni mulai dari jejak kaki misterius, pemasangan kamera, penampakan wanita asing dan salep mencurigakan, hingga sikap aneh Dokter Hartono. Doni mengerutkan alisnya yang tebal saat mendengarkan ceritaku. Ia mengambil sampel itu dengan hati-hati dan mengamatinya. Ini terdengar serius. Jangan khawatir, serahkan sampel ini padaku, aku akan menganalisis kandungannya secepat mungkin. Mungkin butuh 1 atau 2 hari, aku akan langsung meneleponmu begitu hasilnya keluar. Menyerahkan satu-satunya petunjuk kepada Doni membuat hatiku sedikit lebih ringan, tetapi kecemasan tetap ada. Selama menunggu hasil analisis, aku tidak bisa diam saja. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Aku harus mencari lebih banyak petunjuk sendiri. Pikiran pertamaku adalah memeriksa kembali kamera keamanan rumah sakit. Suster kepala Susan telah menolak, tetapi aku ingin mencobanya sekali lagi. Kali ini, aku tidak menemuinya, melainkan langsung pergi ke ruang keamanan, namun, hasilnya sama.
Petugas keamanan dengan tegas menggelengkan kepala, mengatakan tidak bisa menunjukkannya tanpa perintah atasan. Semua bujukanku sia-sia. Aku merasa seperti menemui jalan buntu. Sosok misterius ini sangat rapi. Ia beraksi di malam yang gelap dan menghindari semua kamera keamanan di koridor. Hanya kamera kecilku di dalam kamar yang menjadi satu-satunya saksi, tetapi itu hanya menunjukkan tindakannya, bukan identitasnya. Dengan perasaan frustrasi yang berat, aku kembali ke kamar Rania. Apa yang harus kulakukan sekarang? Hanya menunggu hasil dari Doni? Tidak, aku tidak bisa bersikap pasif. Aku harus bertindak. Sebuah ide berani muncul di benakku. Jika aku tidak bisa mengandalkan kamera rumah sakit, maka aku akan mengawasinya sendiri. Malam ini, aku tidak akan pulang. Aku akan bersembunyi di sini, di dalam kamar Rania, dan menunggu orang itu muncul. Pikiran itu segera kuwujudkan. Sore itu, aku memberitahu perawat bahwa aku akan menemani istriku semalaman. Aku kadang-kadang melakukannya, jadi mereka tidak merasa aneh. Tetapi, alih-alih duduk di kursi seperti biasa, aku punya rencana lain. Di kamar Rania, ada kamar mandi kecil, dan aku memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya. Pintu kamar mandi memiliki celah kecil yang cukup untuk mengintip ke dalam ruangan. Ini adalah rencana yang berisiko. Jika ketahuan, aku tidak tahu harus menjelaskan apa. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Malam semakin larut, dan rumah sakit berangsur-angsur hening. Setelah perawat jaga malam melakukan pemeriksaan terakhir dan pergi, aku diam-diam masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya sedikit. Di dalam sempit dan pengap, aku berdiri dalam kegelapan, menahan napas, dan memusatkan seluruh indraku pada celah pintu. Waktu berlalu dengan berat. 1 jam, 2 jam. Keheningan dan kegelapan membuat indraku menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Suara sekecil apapun dari koridor membuat jantungku berdebar kencang. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dan, pada waktu yang hampir sama dengan malam sebelumnya, sekitar pukul 3 dini hari, terdengar suara derit yang sangat pelan dari pintu kamar. Jantungku serasa berhenti, aku menempelkan mataku erat-erat ke celah pintu. Sesosok bayangan kembali menyelinap masuk. Masih wanita dengan perawakan ramping itu, masih mengenakan seragam medis dan topi yang menutupi wajahnya. Ia bergerak tanpa suara, cepat, dan langsung menuju ke arah tempat tidur Rania. Aku berdiri membeku di dalam kamar mandi. Kali ini bukan melalui layar ponsel. Aku menyaksikannya secara langsung dengan mataku sendiri. Orang itu hanya berjarak beberapa meter. Di satu sisi, aku ingin segera melompat keluar dan menangkapnya basah-basah, tetapi di sisi lain, hatiku berbisik untuk tetap tenang. Melihat apa yang akan dilakukannya selanjutnya, dan yang terpenting, memastikan siapa dia. Wanita itu kembali mengeluarkan wadah salepnya. Ia mengulangi tindakan rahasianya seperti malam sebelumnya, mengoleskan obat itu ke dada istriku. Cahaya dari layar monitor detak jantung memantul, dan untuk sesaat yang singkat ketika ia sedikit memiringkan kepala, sebagian wajahnya terlihat. Meskipun hanya sebagian wajah, aku melihatnya dengan jelas dan langsung membeku. Wajah yang familiar. Wajah yang kulihat setiap hari di rumah sakit ini, meskipun mengenakan topi dan masker, aku bisa mengenalinya. Wanita misterius itu tak lain adalah salah satu perawat yang sering merawat Rania, Suster Dewi. Fakta ini membuatku sangat terkejut. Kenapa? Dia, perawat yang tampak ramah, pendiam, tetapi teliti dan berdedikasi, mengapa dia melakukan tindakan serahasia dan semenakutkan ini? Siapa yang menyuruhnya? Atau apakah dia sendiri dalangnya? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku, tetapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir. Setelah selesai mengoleskan salep, Suster Dewi dengan cepat pergi. Aku menunggu sampai aku yakin dia sudah jauh, lalu dengan hati-hati membuka pintu kamar mandi dan keluar. Pikiranku kacau. Aku telah mengungkap identitas orang asing itu, tetapi misterinya justru terasa semakin besar. Fakta bahwa wanita misterius itu adalah Suster Dewi benar-benar mengejutkanku. Dewi adalah seorang perawat muda yang baru lulus beberapa tahun. Selama setahun terakhir, ia adalah salah satu orang yang sering merawat Rania. Kesanku terhadap Dewi adalah seseorang yang ramah, pendiam, tetapi sangat teliti dan cermat dalam bekerja. Aku tidak percaya.
Bahwa dialah orang yang melakukan tindakan rahasia dan mencurigakan itu. Pasti ada alasannya, atau seseorang di belakang layar mengancamnya. Keesokan paginya, aku sengaja datang ke rumah sakit lebih awal dari biasanya. Aku harus menghadapi Dewi. Aku butuh penjelasan. Aku duduk di sebuah kafe di seberang rumah sakit, menatap tajam ke arah pintu masuk utama. Menjelang jam 7, sosok Dewi yang kukenali, mengenakan seragam perawat, terlihat berjalan masuk ke rumah sakit untuk shift paginya. Aku segera mengikutinya. Aku tidak langsung memanggilnya, melainkan menunggu sampai ia berjalan ke sudut yang sepi di dekat area parkir. Barulah aku mendekat dengan langkah cepat dan memanggilnya, "Suster Dewi." Mendengar suaraku, Dewi terkejut dan berbalik. Begitu melihatku, wajahnya berubah pucat, dan keterkejutan dengan cepat berganti menjadi kepanikan dan ketakutan. Reaksinya semakin meyakinkanku bahwa aku tidak salah lihat, Bapak Bima. Dewi tergagap, meremas-remas tangannya. Ada yang bisa saya bantu? Aku langsung ke intinya, suaraku rendah dan tegas. Tadi malam pukul 03.20, Anda masuk ke kamar istri saya. Anda mengoleskan obat aneh ke tubuhnya. Bisakah Anda menjelaskannya? Wajah Dewi menjadi sepucat kertas. Ia mundur selangkah, matanya melirik ke sana kemari seolah mencari jalan keluar. Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti. Saya bahkan tidak sedang shift malam. Jangan bohong. Suster Dewi. Aku melangkah lebih dekat, mengeluarkan ponselku, dan menunjukkan video yang telah kurekam. Gambarnya tidak terlalu jernih, tetapi cukup untuk mengenali postur dan gerak-geriknya. Saya punya semua buktinya. Saya ingin tahu kenapa. Obat apa itu? Siapa yang menyuruh Anda? Melihat video itu, Dewi benar-benar hancur. Kakinya seolah lemas, dan ia terduduk di lantai. Air mata mulai membanjiri wajah mudanya. Tolong jangan laporkan ini. Saya terpaksa melakukannya. Terpaksa? Siapa yang menyuruhmu? Desakku. Dewi menggelengkan kepalanya dengan panik, wajahnya penuh ketakutan. Saya tidak bisa bilang. Kalau saya bilang, mereka tidak akan membiarkan saya hidup. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mereka bilang obat itu akan membantu Burania pulih lebih cepat. Sungguh? Niat saya tidak jahat. Membantu pemulihan? Aku mengerutkan kening. Jika itu obat yang baik, mengapa harus dioleskan diam-diam di tengah malam seperti pencuri? Apa Anda pikir saya anak kecil yang bisa dibodohi? Ketegasan dalam suaraku sepertinya membuat Dewi semakin panik. Ia terisak. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya hanya perawat biasa, tidak bisa menolak perintah atasan. Tolong, maafkan saya sekali ini saja. Atasan. Siapa atasanmu? Dr. Hartono? Tanyaku, menatap lurus ke mata Dewi. Mendengar nama Dr. Hartono, seluruh tubuh Dewi gemetar hebat. Ia tidak menjawab, hanya menunduk sambil mengguncangkan bahu. Keheningannya adalah sebuah pengakuan. Instingku benar. Dalang di balik semua ini adalah dokter yang begitu kuhormati. Amarah membuncah di dalam hatiku. Ia telah menipu aku, menipu semua orang. Ia menggunakan kepercayaanku untuk menjalankan rencana gelapnya pada istriku. Aku melihat Dewi, wanita muda yang gemetar ketakutan. Meskipun marah, aku juga merasa kasihan padanya. Mungkin ia hanya pion yang dimanfaatkan dalam rencana Dr. Hartono. Bangun. Berikan botol obat itu padaku sekarang. Dan kau harus ikut denganku menemui direktur rumah sakit. Kau harus menceritakan semua yang sebenarnya. Dewi menatapku dengan tatapan memohon. Saya sangat takut. Jika kau tidak bicara, kau akan menanggung semua kesalahannya sendiri. Apa kau mau hidup dengan rasa bersalah seumur hidup, atau lebih buruk lagi, masuk penjara? Tapi jika kau bekerja sama, aku yakin hukum akan memberimu keringanan. Pilihlah. Kata-kataku sepertinya berhasil. Setelah ragu sejenak, Dewi bangkit dengan tubuh gemetar. Ia mengeluarkan wadah salep kecil dari tasnya. Wadah yang sama dengan yang kulihat di video. Ia menyerahkannya padaku. Ini. Saya akan ikut. Saat memegang botol obat itu, aku merasa selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Jalan di depan mungkin akan terjal.
Aku harus berhadapan dengan orang berkuasa dan licik seperti Dr. Hartono. Tapi aku tidak takut. Demi Rania, aku akan melakukan apa saja. Aku menggenggam erat botol itu, dan berjalan bersama Dewi menuju gedung utama rumah sakit, tempat kantor direktur berada. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perjalanan dari area parkir ke kantor direktur terasa sangat panjang. Aku berjalan dengan langkah mantap, sementara Dewi mengikuti di belakang, seluruh tubuhnya masih gemetar. Wajah perawat muda itu pucat, dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Sesekali ia bergumam, "Pak, bisakah kita hentikan saja ini? Saya sangat takut." Dr. Hartono tidak akan membiarkan saya. Tetapi aku tetap diam, menggenggam erat botol obat di tanganku. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Kantor direktur berada di lantai teratas gedung utama. Pak Irawan, sang direktur, adalah seorang pria tua berambut putih dan berkacamata tebal. Ia terkenal tegas tetapi adil. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali dalam rapat rumah sakit mengenai kondisi Rania. Saat aku mengetuk pintu, suara rendah dari dalam terdengar, "Masuk." Aku membuka pintu dan membawa Dewi masuk. Pak Irawan mengangkat kepala dari tumpukan dokumen. Ia tampak sedikit terkejut melihatku bersama seorang perawat muda. "Pak Bima, ada urusan mendesak apa?" Dan Suster Dewi juga. "Direktur," aku mulai bicara, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. "Saya datang untuk melaporkan masalah yang sangat serius, menyangkut keselamatan pasien, istri saya, Rania, dan juga melibatkan staf rumah sakit." Kemudian, aku meletakkan botol obat dan ponselku dengan video yang sudah menyala di atas mejanya. Aku menjelaskan semuanya dengan runtut dari penemuan jejak kaki, pemasangan kamera, pemandangan yang kusaksikan, hingga pengakuan awal Suster Dewi. Selama aku berbicara, Dewi hanya menunduk, meremas-remas tangannya, tidak berani mengangkat kepala. Semakin lama mendengar, ekspresi Pak Irawan menjadi semakin serius. Ia mengambil ponselku dan menonton videonya berulang kali. Kemudian, ia menatap Dewi, suaranya menjadi berat. "Suster Dewi, apakah semua yang dikatakan Pak Bima ini benar?" Dewi terperanjat dan tergagap. Saya, direktur, saya." Jawab dengan jujur. Suara Pak Irawan menjadi lebih tegas. "Iya, benar," jawab Dewi lemas, air matanya kembali mengalir. "Tapi saya hanya mengikuti perintah Dr. Hartono. Beliau bilang obat itu adalah obat bagus yang bisa membantu Bu Rania cepat sadar." "Dr. Hartono?" Pak Irawan mengerutkan kening. Ia mengangkat telepon internal dan berkata dengan nada tegas, "Panggil Dr. Hartono dari ICU ke kantor saya sekarang juga." Udara di dalam ruangan terasa tegang dan menyesakan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu dan Dr. Hartono masuk. Masih dengan penampilan yang rapi dan percaya diri seperti biasa. Tetapi, saat melihat aku dan Dewi berdiri di depan meja direktur, senyum di bibirnya sedikit menegang. Direktur memanggil saya. Pak Irawan tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah botol obat dan ponsel di atas meja dengan dagunya. "Jelaskan ini, Dr. Hartono." Dr. Hartono melirik sekilas barang-barang bukti itu, lalu menatap Dewi yang gemetar. Wajahnya sempat berubah, tetapi dengan cepat ia kembali memasang ekspresi tenang dan profesional. Ia menghela napas dan berakting seolah penuh penyesalan. "Direktur, dan Pak Bima, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini. Memang benar saya yang menyuruh Suster Dewi melakukannya." Pengakuannya yang terus terang membuatku terkejut. Aku mengira ia akan menyangkal dengan licik, tetapi ia langsung mengaku, "Apa kau sadar apa yang kau lakukan?" Pak Irawan menepuk meja dengan pelan. "Menggunakan obat yang tidak jelas asalnya, obat yang tidak ada dalam rencana perawatan, dan memberikannya secara diam-diam kepada pasien? Apa kau tidak tahu ini pelanggaran serius terhadap kode etik kedokteran?" Dr. Hartono mengangguk, memasang wajah penuh penyesalan. "Saya tahu, Direktur. Tapi tolong dengarkan penjelasan saya. Salep ini adalah hasil penelitian pribadi saya, mengandung komponen aktif baru yang sangat kuat dalam merangsang dan meregenerasi sel saraf. Saya telah mendedikasikan bertahun-tahun untuk penelitian ini, dan percaya ini bisa menciptakan keajaiban bagi pasien dalam koma yang dalam seperti Bu Rania." Ia menatapku dengan mata penuh simpati palsu. "Pak Bima, selama setahun ini, saya telah berusaha sekuat tenaga merawat istri Anda,
tetapi pengobatan modern ada batasnya. Melihat Bu Rania terbaring seperti itu, hati saya benar-benar sedih. Jadi, saya memutuskan untuk mengambil risiko dengan metode saya sendiri. Saya hanya ingin yang terbaik untuknya. Kalau begitu, kenapa dilakukan diam-diam? Sergahku. Jika itu obat yang bagus, kenapa tidak dilakukan secara terbuka? Kenapa tidak memberitahu saya dan pimpinan rumah sakit? Dr. Hartono menjawab dengan lancar, seolah sudah menyiapkan jawabannya, karena penelitian saya masih dalam tahap uji klinis akhir. Belum mendapat izin dari BPOM, prosedur birokrasi sangat rumit dan bisa memakan waktu bertahun-tahun lagi. Saya tidak bisa menunggu. Saya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi rumah sakit, dan saya tidak ingin memberi harapan palsu kepada Pak Bima dalam situasi yang serba tidak pasti. Rencana saya adalah terus memantau, dan ketika ada hasil yang pasti, baru saya akan melaporkannya kepada semua orang. Alasannya terdengar masuk akal. Ia tampak seperti dokter berdedikasi yang berani melanggar aturan demi pasien. Bahkan Pak Irawan pun tampak sedikit goyah. Amarah awalnya agak mereda. Tapi aku tidak percaya. Instingku mengatakan ada kebohongan mengerikan di balik kata-kata mulianya. Namun, saat ini aku tidak punya bukti lain untuk membantahnya. Setelah berpikir sejenak, Pak Irawan mengambil keputusan. Untuk sementara, tugas perawatan Dr. Hartono terhadap pasien Rania akan dihentikan. Botol obat ini akan disimpan oleh pihak rumah sakit untuk dianalisis secara independen, dan kami akan membentuk komite untuk meninjau seluruh kasus ini. Mulai sekarang, tim medis lain yang akan menangani perawatan Bu Rania, Pak Bima. Pihak rumah sakit sangat menyesalkan kejadian ini dan berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kebenarannya. Aku mengangguk, menerima keputusan itu. Meskipun aku belum berhasil membuka kedok Dr. Hartono sepenuhnya, setidaknya aku berhasil menjauhkannya sementara dari Rania. Itu adalah kemenangan pertama. Aku dan Dewi keluar dari kantor direktur. Saat melewati Dr. Hartono, ia melirikku sekilas. Dari tatapannya, aku tidak melihat penyesalan, melainkan hawa dingin dan peringatan tak terucap. Aku tahu, pertarunganku dengannya belum berakhir, dan aku masih memiliki kartu truf, sampel salep yang telah kuserahkan kepada Doni. Interogasi di kantor direktur hanya memberiku hasil setengah-setengah. Di satu sisi, aku berhasil menonaktifkan Dr. Hartono, menciptakan jaring pengaman sementara untuk Rania. Tapi di sisi lain, cerita yang ia karang terlalu sempurna dan mulus. Ia mengubah tindakan rahasianya menjadi tindakan mulia seorang dokter, dan itu membuatku sangat gelisah. Aku yakin ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak bisa menunjuk dengan pasti apa itu. 2 hari berikutnya berlalu dalam penantian yang menegangkan. Aku masih pergi ke rumah sakit setiap hari. Tapi sekarang, tim medis yang berbeda yang merawat Rania. Hatiku sedikit lebih tenang. Tetapi kekhawatiran tentang rahasia di balik Dr. Hartono dan salebnya masih ada. Aku terus memeriksa ponselku, menunggu telepon dari Doni. Pada sore hari kedua, saat aku sedang mengupas apel di samping tempat tidur Rania, ponselku berdering. Doni. Jantungku berdebar kencang. Aku bergegas keluar ke koridor untuk mengangkat telepon. Halo, Don, bagaimana? Di seberang telepon, suara Doni tidak seceria biasanya, terdengar agak serius. Bim, kau di mana sekarang? Datang ke Cafe X dekat labku, sekarang juga. Ada hal penting yang harus kubicarakan. Tidak bisa lewat telepon. Kekhawatiran dalam suara Doni membuatku gelisah. Aku bergegas menitipkan Rania sebentar kepada perawat dan mengemudikan mobil ke tempat yang dijanjikan. Doni sudah menunggu di meja sudut dengan setumpuk kertas di depannya. Hasilnya sudah keluar, kataku begitu duduk. Doni tidak langsung menjawab, melainkan mendorong tumpukan kertas itu ke arahku. Lihat sendiri. Saat kubuka, isinya penuh dengan grafik rumit dan formula kimia yang sama sekali tidak ku mengerti. Aku menatap Doni, menunggu penjelasan. Doni menghela napas panjang. Bim? Salep itu adalah benda yang rumit. Orang yang membuatnya bisa dibilang jenius? Tapi jenius yang jahat. Apa maksudmu? Di dalamnya, seperti yang dikatakan dokter itu, memang ada komponen aktif yang sangat kuat untuk regenerasi saraf. Materi ini bisa dibilang penemuan revolusioner yang bisa mengguncang dunia medis.
Potensinya untuk menyembuhkan kerusakan otak benar-benar ada. Mendengar itu, hatiku sedikit goyah. Mungkinkah Dr. Hartono mengatakan yang sebenarnya? Tapi Doni melanjutkan, dan kata-katanya berikutnya memadamkan sepenuhnya percikan harapan samar itu. Tetapi, Doni menekankan, bersamaan dengan komponen aktif itu, ada senyawa lain, sebuah penenang saraf yang diracik dengan sangat canggih. Tidak seperti obat biasa yang membuat orang langsung tertidur. Obat ini meresap perlahan melalui kulit, masuk ke aliran darah, dan bekerja langsung pada korteks prefrontal bagian yang bertanggung jawab atas kesadaran, kognisi, dan kemampuan untuk terjaga. Sederhananya, obat ini secara fisik menyembuhkan otak pasien, tetapi pada saat yang sama, mengunci rapat kesadaran mereka sehingga mereka tidak akan pernah bisa bangun. Pasien akan berada dalam kondisi koma palsu, tanda-tanda vital dan gelombang otaknya semua sempurna, tetapi sebenarnya mereka terperangkap di dalam tubuh mereka sendiri. Telingaku berdengung. Aku harus membaca kesimpulan di laporan Doni berkali-kali untuk meyakini bahwa itu nyata. Ternyata, Dr. Hartono bukan menyelamatkan Rania, melainkan menjadikannya subjek eksperimen. Ia menyembuhkannya sekaligus memenjarakannya. Tapi untuk apa? Mengapa harus melakukan hal sekejam dan setidak berarti ini? Aku menggeram, kedua tanganku terkepal erat dan memukul meja dengan keras. Amarah dan rasa sakit yang luar biasa melandaku. Aku telah mempercayai iblis berkedok malaikat. Setelah sedikit tenang, aku sadar bahwa amarah saja tidak cukup. Untuk membuka kedok Dr. Hartono, aku butuh lebih banyak bukti yang tak terbantahkan. Laporan Doni adalah bukti ilmiah yang kuat, tetapi aku butuh sesuatu yang bisa menjelaskan motifnya. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berat. Duduk sendirian di ruang tamu yang kosong, aku menatap foto pernikahan kami. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku mengobrak-abrik pikiranku, mencoba mengingat setiap detail tentang Rania sebelum kecelakaan, setiap kata yang diucapkannya, mencari petunjuk sekecil apapun. Tiba-tiba, aku teringat sebuah kotak berisi barang-barang pribadi Rania yang dikembalikan dari rumah sakit setelah kecelakaan. Aku menyimpannya di dalam lemari dan hampir melupakannya. Dulu, saat suasana hatiku sedang kacau, aku hanya melihatnya sekilas lalu menutupnya. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Aku bergegas membuka lemari dan mengeluarkan kotak itu. Di dalamnya ada tas tangan Rania, ponselnya yang layarnya hancur, dan gantungan kunci. Aku menumpahkan semuanya ke atas tempat tidur, dan memeriksanya satu persatu. Dan kali ini, ketelitianku membuahkan hasil. Di saku rahasia di bagian dalam tas tangannya, yang sebelumnya tidak pernah kusadari, aku menemukan 3 benda. Pertama, sebuah foto kecil yang sedikit usang. Saat kuangkat, jantungku terasa seperti diremas. Di dalam foto itu, ada Rania dan Dr. Hartono. Mereka tidak mengenakan pakaian rumah sakit, melainkan pakaian santai, duduk berdampingan di sebuah ruangan yang tampak sangat nyaman. Dr. Hartono merangkul pinggang Rania, dan Rania menyandarkan kepalanya di bahunya sambil tersenyum cerah. Senyum bahagia yang sudah sangat lama tidak kulihat di bibirnya. Kedua, sebuah kunci tua. Jenisnya berbeda dari kunci rumah atau kantor kami. Dan terakhir, secari kertas kecil yang dilipat 4 kali. Dengan tangan gemetar, kubuka lipatannya. Terlihat tulisan tangan Rania yang kukenali. Gedung Asrama Lama, kamar 404. Kutunggu di sana. Gedung Asrama Lama. Aku tahu tempat itu. Sebuah bangunan terbengkalai yang terletak di sudut paling terpencil di kompleks rumah sakit. Dulu digunakan sebagai asrama tua. Kamar 404. Hubungan rahasia, tempat pertemuan rahasia, dan pasangannya adalah Dr. Hartono. Semuanya runtuh di depan mataku. Rasa sakit karena ditipu oleh orang yang kupercayai belum hilang, kini ditimpa oleh rasa sakit pengkhianatan dari istri yang kucintai dengan segenap hati. Duniaku, kepercayaanku, semuanya hancur berkeping-keping. Aku terduduk di lantai, menggenggam erat foto, kunci, dan catatan itu. Air mata seorang pria akhirnya pecah. Tapi aku tahu aku tidak boleh hancur. Kebenarannya lebih mengerikan dari yang kubayangkan, dan aku harus menelusurinya sampai akhir. Tujuanku berikutnya, kamar 404 yang misterius itu.
Malam itu aku tidak tidur sekejap pun. Rasa sakit pengkhianatan menggerogoti hatiku lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Foto Rania dan Dr. Hartono. Senyumnya dalam pelukan pria lain itu seperti api yang membakar jiwaku. Namun, di antara puing-puing kehancuranku, sebuah tekad dingin mengeras. Aku harus pergi ke kamar 404 itu. Aku harus tahu apa yang mereka sembunyikan di tempat pertemuan rahasia mereka. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke kamar Rania seperti biasa. Sebaliknya, aku menuju ke ujung kompleks rumah sakit, tempat bangunan tua yang terbengkalai itu berada. Tempat itu sangat kontras dengan suasana gedung utama yang ramai, terasa suram dan sunyi. Rumput liar tumbuh subur, dan dinding plesterannya mengelupas, memperlihatkan batu bata merah tua. Udara dipenuhi bau apek dan lembab. Aku menemukan tangga menuju lantai 4. Pagar besinya berkarat, dan setiap langkahku di tangga semen menciptakan gema menakutkan di ruang yang sunyi. Lantai 4 adalah koridor yang panjang dan gelap. Hanya cahaya redup yang berhasil masuk melalui jendela-jendela berdebu. Kamar 404 berada di ujung koridor. Pintu kayu coklat tuanya sudah usang, tetapi kunci kuningan di gagangnya tampak cukup baru, tidak serasi dengan penampilan sekitarnya yang lapuk. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci yang kutemukan di tas Rania ke lubang kunci. Dengan bunyi klik yang kering, kunci itu terbuka. Saat aku mendorong pintu sedikit, aroma yang familiar menyentuh hidungku. Aroma parfum yang sangat disukai Rania. Mencium aroma yang akrab di tempat asing ini membuat hatiku perih. Di dalam, bukanlah kamar terbengkalai seperti yang kubayangkan. Ruangan itu telah direnovasi total. Ruangannya ditata seperti apartemen kecil yang nyaman. Ada tempat tidur, satu set meja dan kursi kecil, lemari, dan bahkan dapur mini dengan teko kopi dan beberapa cangkir. Semuanya bersih dan tertata rapi, menandakan ada seseorang yang sering berkunjung. Inilah sarang rahasia mereka. Aku mengamati sekeliling ruangan, dan pandanganku berhenti di kepala tempat tidur. Di sana, bukan hanya satu, melainkan beberapa foto Rania dan Dr. Hartono terpajang. Foto mereka memasak bersama, membaca buku bersama, minum kopi bersama di dekat jendela. Di setiap foto, mereka saling menatap dengan penuh kasih. Senyum Rania cerah dan bahagia. Kebahagiaan yang tidak bisa kuberikan sebagai suaminya. Selama aku sibuk bekerja untuk masa depan kami berdua, ia menemukan kebahagiaan di tempat lain. Di sisi pria lain. Aku mendekati meja kecil. Di atasnya, ada sebuah kartu identitas lama. Kuangkat, tertulis, relawan, Rania Putri. Aku membeku. Rania menjadi relawan di rumah sakit? Kenapa ia tidak pernah memberitahuku? Ia sering berkata pergi ke arisan teman-temannya atau klub buku. Ternyata semua itu bohong. Ia menggunakan alasan itu untuk datang ke sini, ke Dr. Hartono. Campuran amarah dan rasa sakit membuatku bahkan sulit bernapas. Aku mulai menggeledah semuanya, mencari lebih banyak bukti kebohongan mereka. Aku membuka laci di samping tempat tidur. Selain beberapa barang pribadi, aku menemukan sebuah map berisi dokumen yang disimpan dengan rapi. Dengan tangan gemetar, ku buka. Tulisan di baris pertama mengguncang duniaku. Polis asuransi jiwa. Nama tertanggung, Rania Putri. Uang pertanggungan, 5 miliar rupiah. Tanggal kontraknya sekitar setahun yang lalu, hanya beberapa minggu sebelum kecelakaan terjadi. Dan bagian yang paling penting, bagian yang membuatku tercengang, adalah nama penerima manfaat, Hartono Wijoyo. Inilah jawabannya. Semuanya bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah rencana yang diperhitungkan dengan cermat, rencana yang kejam dan licik, foto, kamar rahasia, dan sekarang polis asuransi. Semua kepingan perlahan menyatu, membentuk gambaran keseluruhan yang mengerikan. Mereka tidak hanya mengkhianatiku secara emosional. Mereka berkonspirasi untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar uang yang dipertaruhkan dengan nyawa Rania. Tapi kenapa Rania setuju? Kenapa ia menandatangani polis yang penerima manfaatnya adalah selingkuhannya, bukan aku, suaminya? Mungkinkah ia secara sukarela terlibat dalam rencana ini? Kepalaku pusing. Aku tidak bisa dan tidak ingin percaya bahwa istri yang kucintai bisa melakukan hal seperti itu. Pasti ada liku-liku cerita yang belum ku ketahui.
Sambil memegang polis asuransi itu, aku merasa seperti memegang surat vonis mati untuk pernikahanku dan semua yang kupercayai. 5 miliar rupiah. Angka itu menari-nari di depan mataku, menertawakan kebodohan dan ketidaktahuanku selama setahun terakhir. Aku telah mencurahkan seluruh hati dan uangku untuk merawat Rania. Sementara itu, di belakangku, ia dan selingkuhannya merencanakan sesuatu yang mengerikan. Aku terduduk di kursi di dalam kamar rahasia mereka, seluruh kekuatan di tubuhku seolah terkuras. Aku harus menemukan alasannya. Mengapa Rania melakukan itu? Apakah ada yang kurang darinya? Aku selalu berusaha memberinya kehidupan yang berkecukupan dan mencintainya dengan segenap hati. Atau adakah retakan dalam pernikahan kami yang tidak pernah kusadari? Aku terus menggeledah ruangan seperti orang gila, mencari penjelasan. Aku membuka pintu lemari. Di dalamnya, beberapa pakaian Dr. Hartono tergantung bercampur dengan beberapa gaun Rania. Di bagian paling bawah lemari, ada sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Tidak perlu kunci. Aku membongkar gembok tipis itu dengan sekuat tenaga. Di dalam kotak, bukan uang atau perhiasan, melainkan sebuah buku catatan bersampul kulit coklat. Tulisan di dalamnya tidak salah lagi adalah tulisan Rania. Itu adalah buku harian. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Jawabannya mungkin ada semua di sini. Aku membalik halaman demi halaman. Tulisan Rania yang kukenali muncul, tetapi isinya menjadi ribuan bilah pisau yang menusuk jantungku. Di halaman-halaman pertama, Rania menulis tentang pernikahan kami. Ia menulis bahwa ia merasa tercekik dan terkurung. Cinta di antara kami telah memudar, hanya menyisakan tanggung jawab dan kebiasaan. Bima adalah orang baik, tapi dia tidak memahamiku. Dia hanya tahu tentang pekerjaan dan rencana masa depan yang telah ia susun. Dan aku merasa hanya sebagai bagian dari rencana itu, bukan sebagai pasangan. Aku ingin bebas. Air mata mengaburkan pandanganku. Tercekik dan terkurung? Bukankah semua yang kulakukan adalah untuknya, untuk masa depan kami? Aku terus membaca. Dan nama Dr. Hartono mulai muncul. Ia bertemu Dr. Hartono saat mulai menjadi relawan di rumah sakit. Dr. Hartono mendekatinya, mendengarkannya, dan memahaminya dengan cara yang menurutnya tidak pernah kulakukan. Mereka dengan cepat saling jatuh cinta. Dan kemudian, rencana mengerikan itu disusun. Di halaman buku harian sekitar sebulan sebelum kecelakaan, Rania menulis, Hartono memberitahuku tentang sebuah rencana. Sebuah rencana untuk keluar dari pernikahan ini tanpa terlalu menyakiti Bima. Dia bilang, jika aku hanya menceraikannya, Bima akan hancur dan akan berusaha menahanku dengan cara apapun. Tapi jika aku mengalami kecelakaan dan menghilang untuk sementara waktu, dia perlahan akan terbiasa dengan ketidakhadiranku. Hartono punya obat yang sangat istimewa. Bisa menyebabkan koma yang sama persis seperti kondisi vegetatif, dan tidak bisa dideteksi oleh mesin apapun. Aku akan tidur untuk sementara. Mungkin setahun. Selama itu, Bima akan menerima uang asuransi kecelakaan, sebagai kompensasiku untuknya. Dan setelah aku bangun, aku akan mengatakan aku kehilangan ingatan, tidak ingat apa-apa tentang pernikahan kita. Saat itu, aku bisa bebas memulai hidup baru bersama Hartono. Dan kami juga akan mendapatkan uang dari polis asuransi jiwa yang dibuatkan Hartono. Dia bilang uang itu kami butuhkan untuk membangun masa depan kami. Aku membaca paragraf itu berulang kali. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Ternyata, kecelakaan itu bukan kebetulan. Itu adalah sandiwara yang direncanakan. Koma itu bukan musibah. Itu adalah bagian dari rencana. Istriku, Rania, telah setuju untuk memalsukan koma, memalsukan kematian, demi melepaskan diri dariku. Ia ingin pergi, tetapi memilih cara yang paling kejam. Ia menipuku habis-habisan. Penderitaanku, perawatanku yang penuh dedikasi selama setahun terakhir, semua itu hanyalah lelucon di mata mereka. Tetapi ada satu kontradiksi. Mengapa Dr. Hartono menggunakan obat yang menyembuhkan sekaligus memenjarakan kesadaran? Jika tujuannya hanya untuk mempertahankan koma palsu, mengapa harus serumit itu? Aku membalik ke halaman-halaman terakhir buku harian, yang ditulis beberapa hari sebelum kecelakaan. Gaya tulisan Rania telah berubah. Rasa antusiasme hilang,
digantikan oleh ketakutan yang samar. Belakangan ini Hartono agak aneh. Dia banyak bicara tentang penelitian hebatnya, tentang mengendalikan kesadaran manusia. Dia bilang, kecelakaanku akan menjadi kesempatan sempurna untuk menguji obat barunya. Aku sedikit takut. Aku hanya ingin bebas, bukan menjadi subjek eksperimen siapapun. Tapi Hartono meyakinkanku bahwa semuanya terkendali. Dia bilang dia mencintaiku dan tidak akan pernah menyakitiku. Membaca sampai di situ, aku mengerti semuanya. Kebenarannya lebih mengerikan daripada sekadar skema penipuan asuransi. Rania yang naif, yang hanya ingin mencari kebebasan, telah menjadi mangsa predator yang lebih berbahaya. Dokter, Hartono tidak hanya menginginkan uang. Ia memanfaatkan rencana Rania untuk menjadikannya tikus percobaan bagi penelitian gilanya. Ia tidak berniat membiarkannya bangun sesuai rencana. Ia berniat memenjarakannya dalam kondisi itu selamanya. Buku harian itu jatuh dari tanganku. Pengkhianatan Rania menyakitkan, tetapi kejahatan Dr. Hartono berkali-kali lipat lebih menakutkan. Ia menipu aku dan Rania, ia menjadikan kami semua boneka dalam sandiwaranya. Dan kini, sandiwara itu belum berakhir. Aku tahu bahwa nyawa Rania, dan mungkin juga nyawaku, benar-benar terancam. Saat keluar dari kamar 404, aku berjalan seperti orang yang kehilangan jiwa. Bukti-bukti yang kukumpulkan buku harian dan polis asuransi terasa berat di sakuku, tetapi jauh lebih ringan daripada rasa sakit di hatiku. Semuanya begitu jelas, rencana yang sempurna dengan kejam, namun, fakta bahwa Dr. Hartono menggunakan Rania untuk penelitiannya masih terasa janggal. Jika hanya untuk eksperimen, mengapa perlu polis asuransi jiwa senilai 5 miliar? Bagaimana jika tujuan akhirnya bukan untuk mempertahankan Rania dalam koma, melainkan kematiannya? Tepat pada saat itu, teleponku berdering lagi. Doni lagi. Kali ini, suaranya lebih mendesak dari sebelumnya. Bim. Kau harus sangat hati-hati. Aku baru saja menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari sampel itu. Apalagi? Tanyaku dengan suara serak. Ada komponen ketiga. Racun yang diekstrak dari tumbuhan, efeknya sangat lambat. Ia terakumulasi perlahan di dalam tubuh. Dengan dosis yang dioleskan setiap malam seperti yang kau bilang, perhitunganku menunjukkan dalam 1 atau 2 minggu ke depan, levelnya akan mencapai titik yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Korban akan terlihat meninggal secara wajar karena komplikasi akibat berbaring terlalu lama, dan otopsi biasa tidak akan pernah menemukannya. Dokter itu tidak hanya ingin istrimu koma. Dia berniat membunuhnya, Bim. Dia berniat membunuhnya untuk mencairkan uang asuransi. Setiap kata dari Doni adalah pukulan palu terakhir yang menghancurkan semua keraguan yang tersisa. Ini bukan eksperimen ilmiah. Ini adalah rencana pembunuhan yang diperhitungkan hingga detail terkecil. Ia menggunakan obat dengan efek penyembuhan untuk mengelabui mata, membuat semua parameter Rania tampak sempurna sehingga tidak ada yang curiga. Ia menggunakan penekan kesadaran agar Rania tidak bisa bangun, dan menuduhnya. Dan terakhir, ia menggunakan racun berefek lambat untuk mengakhiri hidupnya dengan bersih tanpa jejak. 5 miliar. Itulah harga nyawa Rania. Ia menggunakan cinta untuk memancing Rania ke dalam perangkap, dan menggunakan hasratnya akan kebebasan untuk menjadikannya alat bagi rencana pembunuhannya. Hawa dingin yang menusuk merayap di tulang punggungku. Sekarang, hanya aku yang tahu seluruh kebenarannya. Buku harian, laporan analisis Doni, aku memegang bukti yang bisa menjebloskan Dr. Hartono ke penjara. Itu juga berarti aku telah menjadi target berikutnya. Ia tidak akan membiarkanku hidup untuk mengungkap semuanya. Aku harus bertindak sangat cepat, tetapi juga sangat hati-hati. Aku tidak bisa langsung ke kantor polisi. Dr. Hartono adalah dokter terkemuka, dan ia bisa dengan mudah menyangkalnya. Ia bisa mengatakan aku mengarang bukti karena cemburu. Aku butuh pengakuan. Aku harus membuatnya mengakui semuanya sendiri. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Aku akan menghadapinya, aku akan menekannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku mengirim pesan kepada Doni. Kirim seluruh laporan analisismu ke emailku. Sekaligus, backup semua bukti ke USB dan simpan di tempat aman. Jika dalam 24 jam kau tidak mendengar kabar dariku, bawa semuanya ke polisi. Kemudian,
Aku menelepon Dr. Hartono. Di seberang telepon, suaranya tenang menakutkan. Halo, Pak Bima. Kita perlu bicara, Dr. Hartono. Aku berusaha agar suaraku tidak bergetar. Malam ini jam 9, di Taman Pusat Rumah Sakit. Hanya kau dan aku. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan ia mengerutkan kening, menghitung. Ada urusan penting? Kau lebih tahu urusan apa itu? Kataku, secara tersirat menyinggung kamar 404, polis asuransi, dan obat eksperimennya. Kau pasti ingin mendengar apa yang kutemukan. Hening lagi, kali ini lebih lama. Akhirnya, ia menjawab dengan suara dingin seperti es. Baik. Jam 9. Jangan terlambat. Setelah menutup telepon, aku menghela napas. Permainan telah mencapai babak akhir. Malam ini, di taman itu, semua rahasia akan terungkap. Ini akan menjadi malam penentuan pertarungan hidup dan mati. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, aku telah tiba di Taman Pusat Rumah Sakit. Siang hari, tempat ini cukup ramai dilalui orang, tetapi di malam hari, menjadi sangat sepi dan sunyi. Di bawah cahaya lampu kuning yang redup, petak bunga dan pepohonan menciptakan bayangan-bayangan aneh di atas jalan setapak berkerikil. Udara sejuk membawa aroma tanah basah dan bunga sedap malam. Aku memilih bangku batu di sudut paling terpencil, namun masih bisa mengamati pintu masuk. Ponsel di saku mantelku sudah dalam mode merekam. Aku tahu ini sangat berbahaya, tetapi ini satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti pengakuan dari Dr. Hartono. Tepat pukul 9, sosok tinggi kurus Dr. Hartono muncul. Ia tidak lagi mengenakan jas putih, melainkan pakaian berwarna gelap, membuatnya hampir menyatu dengan kegelapan. Ia berjalan lurus ke arahku dengan langkah percaya diri. Tanpa ragu, Anda datang lebih awal, kata Dr. Hartono dengan nada yang terdengar mengejek. Ia tidak duduk, melainkan berdiri di hadapanku, kedua tangan di saku, dengan postur angkuh. Saya tidak punya kebiasaan terlambat untuk janji penting. Balasku, menatap lurus ke matanya. Jadi, apa kau menemukan sesuatu yang menarik di sudut kumuh itu? Dr. Hartono menyeringai, senyum yang kubenci. Ia sepertinya tidak berniat menyembunyikan apapun lagi. Aku menemukan sebuah buku harian, kataku perlahan, menekankan setiap kata, dan sebuah polis asuransi jiwa senilai 5 miliar. Dengan penerima manfaatnya adalah Anda. Senyum di wajah Dr. Hartono lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang menakutkan. Ternyata kau sudah tahu semuanya. Lebih cepat dari yang kukira. Aku meremehkanmu, Pak Bima. Kau menipunya. Suaraku rendah, amarah yang telah lama terpendam mulai mendidih. Kau memanfaatkan perasaannya, hasratnya akan kebebasan, untuk menjadikannya subjek eksperimenmu, alat untuk rencana pembunuhanmu. Dr. Hartono tertawa. Suara tawanya yang tajam bergema di malam yang sunyi. Menipu? Tidak. Aku menyebutnya simbiosis mutualisme. Rania butuh kebebasan, dan aku butuh subjek yang sempurna untuk penelitianku, serta dana untuk melanjutkannya. Kami hanya saling membantu. Hanya saja, dia agak naif karena percaya bisa pergi begitu saja. Penelitianmu? Racun bermuka dua itu? Berpura-pura menyembuhkan sambil memenjarakan, dan menambahkan racun untuk membunuh. Itu bukan penelitian. Itu kejahatan. Dr. Hartono mengerutkan kening, ekspresinya menjadi serius aneh. Apa yang kau tahu? Jika kita bisa mengendalikan otak manusia sepenuhnya, kau tahu seberapa besar kemajuan medis yang bisa dicapai. Tidak akan ada lagi penyakit mental, tidak akan ada lagi kejahatan. Aku sedang menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan untuk mencapainya, pengorbanan beberapa individu tidak bisa dihindari. Rania seharusnya merasa terhormat bisa berkontribusi pada proyek sebesar ini. Keangkuhan dan kegilaan dalam kata-katanya membuatku terdiam. Ia bukan sekadar penjahat yang termotivasi uang. Ia adalah monster yang menganggap dirinya Tuhan. Jadi, kau mengakui semuanya, kataku, menggenggam erat ponsel di sakuku. Kalau aku mengaku, memangnya kenapa? Dr. Hartono melangkah lebih dekat padaku, berbisik mengancam. Kau pikir bisa berbuat apa? Dengan ponsel di sakumu itu, kau pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup dengan rekaman itu? Tepat pada saat itu,
dari kegelapan semak-semak di dekatnya, terdengar suara lemah namun penuh amarah. "Kau menipuku." Aku dan Dr. Hartono sama-sama terkejut dan menoleh. Dari dalam semak-semak, sesosok bayangan terhuyung-huyung keluar, berpegangan pada sebatang pohon untuk bisa berdiri. Di bawah cahaya lampu kuning, aku mengenali wajah pucat dan tirus itu. Rania. Entah bagaimana, ia telah sadar. Kemunculan Rania adalah sesuatu yang tidak seorang pun duga. Wajah Dr. Hartono berubah dari percaya diri menjadi sangat terkejut, lalu panik. Ia menatap Rania, seolah melihat hantu. Kenapa kau di sini? Kapan kau sadar?" Rania tidak menjawab pertanyaannya. Ia berpegangan erat pada pohon, tubuhnya lemah dan gemetar, tetapi matanya menyala dengan api kebencian. "Aku mendengar semua rencanamu. Kau mau membunuhku demi uang asuransi. Kau menipuku." Bagi Dr. Hartono, kesadaran dan tuduhan Rania adalah vonis mati. Semua rencananya, semua kamuflasenya, hancur total. Pada saat itu, topeng dokter yang cerdas dan tenang pecah berkeping-keping, dan iblis asli yang bersembunyi di dalamnya muncul. "Kau menghancurkan segalanya." Geramnya pada Rania. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Ia berlari ke arah Rania. Refleksku lebih cepat dari pikiranku. Aku melompat untuk menghalangi jalan antara Rania dan Dr. Hartono. "Jangan sentuh dia." Tetapi kegilaan telah menguasai Dr. Hartono. Ia tidak memedulikanku. Di tangannya, entah dari mana, sebuah benda logam tajam berkilat. Di bawah cahaya lampu, aku mengenali itu adalah sebuah pisau bedah senjata mematikan di tangan seorang dokter. "Kalian berdua harus mati," teriaknya, mengayunkan pisau ke arahku. Aku mundur, menabrak Rania di belakangku. Aku tahu aku tidak bisa melawan orang gila bersenjata dengan tangan kosong. Dalam momen genting itu, aku teringat sesuatu yang telah kusiapkan. Sebelum datang ke sini, instingku mengatakan aku butuh sesuatu untuk membela diri. Aku membeli sebuah semprotan merica kecil dan menyimpannya di saku mantel. Saat Dr. Hartono bersiap menyerang lagi, aku dengan cepat mengeluarkan semprotan itu. Ketika ia menerjang, aku mengarahkannya tepat ke wajahnya dan menekan tombolnya. Gas air mata yang kuat menyembur keluar. "Dokter!" Hartono berteriak kesakitan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, pisau bedah jatuh ke tanah dengan bunyi denting. Ia terhuyung-huyung dalam amarah dan kesakitan, memaki-maki, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Aku mendorong Rania ke belakangku, berlari, dan menendang pisau itu jauh-jauh dengan sekuat tenaga. Tepat pada saat itu, dari arah gerbang utama rumah sakit, suara sirene mobil polisi meraung-raung, semakin dekat, cahayanya berkedip biru dan merah. Bersamaan dengan itu, terdengar juga langkah kaki gaduh dan teriakan para petugas keamanan. Sebelum datang ke tempat janji temu, aku telah menelepon seorang teman yang bertugas di kantor polisi terdekat. Aku memberitahunya tentang kecurigaanku dan janji temu berbahaya ini, memintanya untuk bersiaga di dekat sini. Teriakan Dr. Hartono menjadi sinyal bagi mereka untuk bertindak. Hanya dalam beberapa detik, polisi dan petugas keamanan menyerbu masuk, mengepung kami. Dr. Hartono, yang masih kesakitan karena gas air mata, dengan cepat dilumpuhkan dan diborgol. Setelah kekacauan berlalu, yang tersisa hanyalah keheningan yang aneh. Aku menoleh. Rania terduduk di tanah, terengah-engah. Aku bergegas menghampirinya dan membantunya berdiri. "Rania, kau tidak apa-apa?" Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Entah berapa banyak emosi yang bercampur di tatapannya, ketakutan, penyesalan, dan rasa sakit yang tak terkatakan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggeleng lemah, lalu pingsan di pelukanku. Tim medis bergegas datang dan mengangkatnya ke atas tandu. Aku menatap kosong saat tandu itu dibawa pergi dengan cepat, saat Dr. Hartono digiring oleh polisi. Sandiwara telah berakhir, tetapi luka yang ditinggalkannya di hati masing-masing dari kami mungkin tidak akan pernah sembuh. Rania dipindahkan ke kamar pribadi dengan penjagaan polisi di luar demi keamanannya. Untungnya, penyebab utama ia pingsan adalah syok dan kelelahan. Luka yang didapatnya saat pergulatan dengan Dr. Hartono hanya goresan dangkal di lengan, tidak serius. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menatapnya dalam diam. Kamar itu hening, hanya suara mesin dan napas teratur Rania yang terdengar.
Ia sudah sadar beberapa jam, tetapi tak satu pun dari kami yang saling bicara. Keheningan saat ini lebih berat daripada 1000 kata tuduhan. Aku tahu ia punya banyak hal untuk dikatakan, dan aku juga punya tak terhitung pertanyaan yang ingin kutanyakan. Tapi dari mana harus memulai? Di tengah puing-puing tipu daya dan pengkhianatan, akhirnya, Rania yang memecah keheningan. Suaranya lemah dan serak karena setahun tidak berbicara. Bima. Aku tidak menjawab, hanya mengangkat kepala dan menatapnya. Maaf. 2 kata itu keluar dengan susah payah dari bibirnya, dan air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat. Kenapa? Aku hanya melontarkan satu pertanyaan. Pertanyaan yang telah menyiksaku selama beberapa hari terakhir. Rania memejamkan mata, seolah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Karena aku pengecut, bisiknya. Pernikahan kita, mungkin sempurna bagimu, tapi bagiku, itu seperti sangkar emas. Kau selalu sibuk dengan pekerjaan, dengan rencana-rencana besarmu untuk masa depan. Kau memberikan segalanya untukku, tapi tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya kuinginkan. Aku merasa tercekik, terkurung. Ia menguraikan ceritanya dari sudut pandangnya. Rasa kesepian di rumahnya sendiri, pertemuannya dengan Dr. Hartono saat menjadi relawan di rumah sakit. Dokter Hartono datang seperti penyelamat, mendengarkan, memahami, dan memberinya perhatian yang ia dambakan. Ketika dia mengusulkan rencana itu, Rania melanjutkan dengan suara bergetar. Aku setuju. Kupikir itu cara terbaik. Aku bisa pergi dan memulai hidup baru, dan kau bisa mendapatkan uang asuransi sebagai kompensasi. Aku menipu diriku sendiri, berpikir bahwa itu akan lebih sedikit menyakitimu daripada perceraian yang dingin. Bodoh sekali aku. Lalu, bagaimana kau bisa sadar, tanyaku, masih dengan suara tanpa emosi, setelah kau membuat Dr. Hartono dinonaktifkan, jelasnya. Suster Dewi tidak lagi datang ke kamarku di malam hari. Tidak ada lagi salep itu, dan tim medis baru mengganti beberapa obat di infusku. Sekitar 2 hari yang lalu, kesadaranku mulai kembali, tapi aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku bisa mendengar, bisa merasakan, tapi tidak bisa merespons. Terperangkap di dalam tubuhku sendiri. Aku mendengar para perawat membicarakanmu yang menuduh Dr. Hartono tentang interogasi di kantor direktur. Saat itulah aku tahu, dia tidak pernah berniat membangunkanku. Malam ini, ketika para perawat mengatakan kau akan bertemu Dr. Hartono di taman, aku sangat takut. Takut dia akan menyakitimu. Entah bagaimana, rasa takut itu memberiku kekuatan. Aku berusaha sekuat tenaga menggerakkan jariku, lalu tanganku. Aku mencabut jarum infus dan berhasil turun dari tempat tidur. Aku mengikuti suara kalian, dan tiba tepat saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Mendengar cerita Rania, amarah di hatiku sedikit mereda, digantikan oleh kekosongan dan kelelahan. Ia telah mengkhianatiku. Itu fakta yang tak terbantahkan. Tetapi ia juga korban yang dimanipulasi oleh predator yang lebih licik. Dan mungkin, ketidakpedulianku juga turut andil dalam masalah di pernikahan kami. Aku bangkit dan berjalan ke jendela, menatap kegelapan di luar. Beristirahatlah, kataku tanpa menoleh. Kita pikirkan semuanya nanti. Apa arti nanti bagi kami, aku tidak tahu. Mungkinkah ada pengampunan? Bisakah sesuatu yang telah hancur disatukan kembali? Aku tidak punya jawaban. Yang ku tahu saat ini, badai terbesar telah berlalu, tetapi yang ditinggalkannya adalah puing-puing yang tandus, dan kami berdua harus belajar bagaimana membereskannya. Beberapa hari setelah konfrontasi yang menentukan itu, segalanya mulai berjalan di jalur hukum. Dr. Hartono ditahan untuk penyelidikan. Dengan rekaman pengakuannya dan kesaksian dariku dan Rania, kasus ini sepertinya akan segera selesai. Namun, sebuah perkembangan tak terduga membuat skala kasus ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Suatu hari, saat aku berada di rumah sakit bersama Rania, Suster Dewi datang menemuiku. Perawat muda itu tidak lagi tampak takut atau panik seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia terlihat anehnya tenang dan tegas. Pak Bima, ada sesuatu yang harus saya berikan kepada Anda dan polisi, kata Dewi, dengan suara mantap. Ia menyodorkan sebuah USB flash drive kecil. Apa ini? Tanyaku heran. Semua kejahatan Dr. Hartono, jawab Dewi. Tiba-tiba, kesedihan yang mendalam muncul di matanya.
Bapak mungkin berpikir saya hanya boneka yang diancam olehnya. Itu hanya sebagian benar. Sebenarnya, saya sengaja membiarkan diri saya dimanfaatkan olehnya. Kemudian, Dewi menceritakan kisah yang lebih mengerikan. 3 tahun lalu, kakak kandung Dewi juga mengalami kecelakaan lalu lintas dan jatuh dalam koma yang dalam, dirawat di rumah sakit yang sama ini. Dan dokter utamanya tak lain adalah Dr. Hartono. Waktu itu, dia juga mengatakan hal yang sama kepada keluarga kami, tentang terapi eksperimental khusus, kata Dewi dengan suara tercekat. Dia bilang bisa menciptakan keajaiban. Keluarga kami mempercayainya, menggantungkan harapan padanya. Di atas kertas, parameter kakak saya membaik dari hari ke hari, tapi dia tidak pernah sadar. Lalu suatu hari, kakak saya meninggal karena gagal ginjal mendadak. Waktu itu, semua orang hanya menganggapnya takdir. Tetapi Dewi tidak percaya. Ia selalu merasa ada yang aneh dengan kematian kakaknya. Kecurigaan itu mendorongnya untuk belajar keperawatan. Setelah lulus, ia sengaja melamar untuk bekerja di unit Dr. Hartono, dengan satu tujuan, menyelidikinya secara diam-diam. Saya harus berpura-pura naif dan lemah, lanjut Dewi. Agar dia mempercayai saya, memilih saya sebagai orang yang bisa disuruh melakukan pekerjaan kotornya. Saya tahu dia melakukan sesuatu yang mencurigakan pada Bu Rania, sama seperti yang dilakukannya pada kakak saya. Saat saya disuruh ke kantor pribadinya, saya menyalin semua data penelitiannya di komputernya ke dalam USB ini. Aku memegang USB itu, rasanya berat sekali. Aku tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan kekagumanku pada wanita muda ini. Ia seorang diri melacak kebenaran, menghadapi bahaya, demi membalaskan dendam kakaknya. Malam itu, aku menyerahkan USB itu ke polisi. Apa yang mereka temukan di dalamnya sangat mengejutkan. USB itu berisi catatan medis lengkap, catatan penelitian, dan bahkan video-video yang merekam proses eksperimen Dr. Hartono. Korbannya bukan hanya Rania dan kakak Dewi. Selama beberapa tahun terakhir, setidaknya ada 5 pasien koma lainnya. Skenarionya selalu sama, Dr. Hartono mendekati keluarga, menawarkan metode eksperimental. Parameter pasien membaik secara palsu, dan pada akhirnya, mereka semua meninggal dengan kematian yang disamarkan sebagai penyebab alami. Dr. Hartono bukan dokter yang salah jalan, ia adalah seorang pembunuh berantai berjas putih. Ia memanfaatkan penderitaan dan harapan keluarga pasien untuk melakukan eksperimen tidak manusiawinya. Polis asuransi Rania hanyalah sumber dana sampingan untuk penelitian gilanya. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan ini, Dr. Hartono benar-benar terpojok. Kejahatannya tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Dan pembalasan dendam sunyi seorang perawat muda bernama Dewi akhirnya membawa keadilan, tidak hanya untuk kakaknya, tetapi juga untuk semua korban tak berdosa lainnya. Kupikir segalanya akan berakhir setelah semua kejahatan Dr. Hartono terungkap, tapi aku salah. Iblis itu, bahkan dari balik jeruji besi, masih bisa menjulurkan cakarnya. Insiden itu terjadi suatu sore, 2 hari setelah aku menyerahkan USB ke polisi, saat aku sedang mengemudi pulang dari rumah sakit, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor tiba-tiba memepet mobilku ke tepi jalan. 2 pria berbadan besar dan berwajah sangar turun. Sebelum aku sempat bereaksi, mereka menyeretku keluar dari mobil dan membekap hidung serta mulutku dengan sesuatu seperti kain yang berbau tajam. Pandanganku menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku berada di sebuah ruangan yang lembab dan gelap. Mungkin sebuah gudang terbengkalai. Tangan dan kakiku terikat erat pada sebuah kursi besi. Kepalaku masih pusing karena efek obat bius. Sudah bangun? Sebuah suara menggema dalam kegelapan. 2 pria tadi muncul, salah satunya memegang tablet, dan di layarnya terlihat wajah Dr. Hartono. Ia sedang melakukan panggilan video, meskipun mengenakan seragam tahanan, ekspresinya masih angkuh dan percaya diri menakutkan. "Halo, Pak Bima?" kata Dr. Hartono dengan suara datar melalui speaker komputer. "Terkejut? Kau pikir dengan menjebloskanku ke penjara semuanya selesai? Naif sekali. Apa maumu?" Geramku, mencoba memberontak, tetapi ikatannya terlalu kuat. "Keadilan," jawab Dr. Hartono. "Kau telah menghancurkan karya besarku, masa depan umat manusia. Sekarang kau harus memperbaiki kesalahan itu. Aku sudah menyiapkan surat pernyataan."
Di situ, kau akan mengakui bahwa kau merekayasa bukti untuk menjebakku karena cemburu, bahwa kau bersekongkol dengan perawat itu untuk merencanakan semuanya. Dan yang terpenting, kau akan mengakui bahwa kau sengaja menyebabkan kecelakaan Rania untuk mengincar uang asuransi. Gila! Teriakku. Aku tidak akan pernah menandatangani sampah itu. Dokter Hartono tertawa. Kau akan menandatanganinya. Karena jika tidak, bukan hanya kau, tapi Rania juga akan dalam bahaya. Kau tahu? Orang-orangku masih ada di luar sana. Mereka bisa dengan mudah menyusup ke rumah sakit lagi kapan saja. Kali ini, bukan penelitian. Mungkin suntikan kalium. Cepat dan tanpa jejak. Orang-orang akan berpikir dia meninggal karena komplikasi setelah koma yang lama. Sangat masuk akal, bukan? Ancamannya membuat darah di sekujur tubuhku serasa membeku. Ia menggunakan Rania untuk mengancamku. Iblis ini tidak akan berhenti dengan cara apapun. Lihat, lanjut Dr. Hartono dengan suara bersemangat. Rencana utamaku bukan sekadar uang. Uang hanyalah sarana. Tujuanku, seperti yang kukatakan, adalah mengendalikan kesadaran manusia. Obatku bisa menyembuhkan kerusakan, bisa mengunci kesadaran, dan bahkan lebih jauh lagi, bisa menghapus atau menanamkan ingatan. Bayangkan sebuah dunia tanpa kejahatan, tanpa kesedihan karena kenangan buruk. Aku sudah sangat dekat dengan kesuksesan itu, dan kau menghancurkan segalanya. Kau harus membayarnya. Aku menatap lekat wajah gila di layar. Ia bukan hanya seorang pembunuh. Ia benar-benar percaya pada apa yang dilakukannya. Ia percaya sedang menjalankan misi mulia dan siap menginjak-injak apapun untuk mencapai tujuannya. Dua pria itu meletakkan selembar kertas dan pulpen di atas meja usang di hadapanku. Pikirkan baik-baik, Pak Bima. Nyawamu dan nyawa wanita yang kau cintai bergantung pada tanda tangan ini. Layar tablet itu mati. Aku ditinggalkan sendirian dalam kegelapan dengan pilihan yang kejam, menjaga kehormatanku atau menjaga nyawa Rania. Aku duduk dalam kegelapan. Keputusasaan menyelimuti hatiku. Dr. Hartono telah memojokkanku, tidak memberiku jalan keluar. Waktu berlalu dengan lambat, dan setiap detik yang berlalu, kekhawatiranku akan keselamatan Rania semakin membesar. Beberapa jam kemudian, pintu gudang terbuka lagi. Kali ini, selain dua anak buahnya, Dr. Hartono sendiri yang masuk. Ia masih mengenakan seragam tahanan, tetapi entah bagaimana ia berhasil kabur. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keangkuhan seperti di layar, melainkan kelelahan, tetapi matanya berkilat gila. Sudah memutuskan? Tanya Dr. Hartono, menarik kursi lain dan duduk di hadapanku. Bagaimana kau bisa kabur? Tanyaku. Mencoba mengulur waktu. Dr. Hartono menyeringai. Hanya sedikit tipuan. Serangan jantung palsu saat pemindahan, dan memanfaatkan kekacauan. Tidak sulit bagi seorang dokter. Tapi kita bukan di sini untuk membicarakan itu. Ia menatapku dengan tatapan yang seolah menembus pikiranku. Sepertinya kau masih belum memahami pentingnya apa yang kulakukan. Kau masih menganggapku sebagai pembunuh yang termotivasi uang, bukan? Dr. Hartono menggelengkan kepala, tatapannya tiba-tiba menerawang. Kau tahu? Aku punya seorang kakak. Dia seorang jenius, ahli biokimia yang 100 kali lebih hebat dariku. Dialah yang pertama kali menemukan jalan untuk masuk ke otak manusia dan memperbaikinya. Ia mulai bercerita. Kakak Dr. Hartono, bernama Purnama, juga seorang ilmuwan. Purnama mendedikasikan hidupnya untuk meneliti senyawa yang bisa meregenerasi sel saraf, dengan impian untuk menyembuhkan penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, dan kerusakan otak permanen. Dia hampir berhasil, lanjut Dr. Hartono, suaranya sedikit bergetar. Penelitiannya menarik perhatian beberapa perusahaan militer. Mereka tidak ingin menggunakannya untuk menyelamatkan orang. Mereka ingin menggunakannya untuk menciptakan tentara super. Tentara yang tidak mengenal rasa takut, yang tidak terpengaruh trauma psikologis pasca perang. Mereka ingin mengubah penemuan kakakku menjadi senjata. Purnama menolak bekerja sama, dan bayarannya adalah nyawanya. Mereka merekayasa kecelakaan ledakan di laboratorium. Suara Dr. Hartono dipenuhi kebencian. Mereka mengumumkan kakakku meninggal dalam kecelakaan tragis saat melakukan eksperimen berbahaya. Mereka merampas semua hasil penelitiannya. Tapi mereka salah.
Sebelum meninggal, kakakku mengirimiku salinan cadangan semua datanya, beserta pesan terakhir, selesaikan ini. Tapi jangan biarkan jatuh ke tangan yang salah. Aku terkejut mendengar cerita Dr. Hartono. Di balik kegilaannya, tersembunyi tragedi, rasa sakit kehilangan, dan sumpah balas dendam. Aku melanjutkan warisan kakakku, mata Dr. Hartono berkilat, aku mengembangkannya ke tingkat yang baru. Bukan hanya menyembuhkan, tetapi mengendalikan. Kakakku hanya ingin menyelamatkan orang, tapi aku sadar, cara terbaik menyelamatkan dunia adalah dengan mengendalikannya. Jika aku bisa menghapus ingatan yang menyebabkan kejahatan, jika aku bisa menghilangkan penyakit mental, dunia ini akan menjadi lebih baik. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi pembunuhan, itulah caraku membalas dendam untuk kakakku. Menciptakan dunia di mana orang-orang seperti mereka tidak bisa ada. Ia bangkit dan mondar-mandir di ruangan, keyakinan fanatik terpancar dari setiap katanya. Rania dan yang lainnya, mereka bukan korban. Mereka adalah pionir, orang-orang yang berkorban untuk tujuan yang lebih mulia. Dan kau, Bima, kau menghalangi jalanku, jalan menuju masa depan yang sempurna. Aku menatapnya. Bukan lagi sebagai penjahat, melainkan sebagai manusia yang telah dipelintir oleh rasa sakit dan obsesi. Ia telah berjalan terlalu jauh di jalan yang diyakininya benar. Jadi kau ingin aku menandatangani kertas itu, membebaskanmu, agar kau bisa melanjutkan penelitian gilamu. Ya, dokter. Hartono berhenti dan menatapku lurus. Tanda tangani. Maka kau bisa hidup, dan Rania akan aman. Beri aku cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya dan menghilang, aku janji akan membebaskan kalian. Tapi aku tahu, janji iblis tidak ada harganya. Sikapku sepertinya menyulut kemarahan Dr. Hartono. Ia memberi isyarat kepada dua anak buahnya. Mereka mendekat, satu memegang bahuku dengan kuat, yang lain mencengkeram rahangku dengan keras, mencoba membuka mulutku. Dokter. Hartono mendekat, memegang sebuah suntikan berisi cairan biru pucat. Jika kau tidak mau bekerja sama, maka tidurlah saja. Tidur yang sangat panjang, desisnya. Tepat pada saat itu, pintu gudang didobrak oleh seseorang. Cahaya dari luar menyilaukan kami, sesosok bayangan melompat masuk seperti badai. Dewi, ia tidak sendirian. Di belakangnya, mengikuti dua pria berpakaian preman tetapi tampak sangat gesit. Polisi, jatuhkan senjata. Teriak salah satu pria itu, anak buah dokter. Hartono membeku sejenak. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, aku menandukkan kepalaku sekuat tenaga ke perut orang yang memegangku, sambil menendang selangkangan orang yang membuka mulutku. Dalam kekacauan itu, Dewi dengan cepat berlari dan memukul tangan dokter Hartono yang memegang suntikan dengan pipa besi yang ia pungut dari lantai. Suntikan itu pecah berkeping-keping, cairan birunya tumpah kemana-mana. Ternyata, setelah tidak bisa menghubungiku, Doni merasa ada yang tidak beres. Ia menelepon Dewi, dan Dewi, dengan kecerdasan dan koneksinya, berhasil melacak keberadaan orang-orang dekat Dr. Hartono dan memberitahu tim polisi khusus. Perkelahian terjadi dengan cepat. Dua anak buah itu dengan mudah dilumpuhkan oleh kedua polisi, menyadari situasinya tidak menguntungkan. Dokter Hartono mengambil pecahan kaca dan menodongkannya ke leher Dewi, menjadikannya sandera. Semua berhenti. Atau wanita ini mati. Geramnya. Matanya penuh kegilaan. Tenang, Hartono, teriakku. Menjaga jarak. Kau tidak punya tempat lari lagi. Diam. Dr. Hartono menyeret Dewi, perlahan mundur ke pintu darurat di belakang gudang. Aku tidak akan pernah tertangkap. Penelitianku harus selesai. Memanfaatkan keraguan kami, ia mendorong Dewi dengan keras ke arah kami, lalu dengan cepat menghilang melalui pintu darurat. Saat kami mengejarnya, yang terdengar hanyalah suara mesin motor yang menghilang di gang kecil. Dia kabur, kata seorang polisi. Kemana dia pergi? Rumah sakit, kataku dan Dewi hampir bersamaan. Rania. Rania adalah kartu terakhirnya. Dia tidak akan melepaskannya. Dia membutuhkannya, entah untuk melanjutkan penelitian atau untuk membungkam saksi kunci terpenting. Dengan kecemasan yang luar biasa, kami segera masuk ke mobil dan melaju ke rumah sakit. Ketika kami tiba, rumah sakit sudah dalam keadaan kacau. Dr. Hartono,
Dengan pengetahuannya sebagai dokter, dengan mudah mengelabui polisi dan menyusup masuk. Ia melumpuhkan sistem kamera keamanan dan mengunci pintu kamar Rania dari dalam. Kami tidak bisa mendobrak pintu. Ada pasien di dalam, kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya, kata seorang petugas keamanan. Tidak ada cara lain untuk masuk? Tanyaku panik, jantungku serasa diremas. Dewi berpikir sejenak, matanya berbinar. Sistem ventilasi. Kamar-kamar khusus punya sistem ventilasi independen, dan aksesnya ada di atap. Tanpa ragu sedetik pun, aku dan Dewi berlari ke tangga menuju atap. 2 polisi mengikuti di belakang, terus melaporkan situasi melalui radio mereka. Ini adalah kesempatan terakhir. Kami harus masuk ke kamar itu sebelum Dr. Hartono menyakiti Rania. Sistem ventilasi itu sempit, gelap, dan penuh debu. Aku merangkak di depan, Dewi tepat di belakang. Kami harus mengandalkan cahaya redup dari layar ponsel untuk mencari jalan. Satu-satunya suara di ruang pengap ini adalah detak jantungku dan napas tersengal-sengal Dewi. Berdasarkan denah yang diingat Dewi, kami menemukan lokasi lubang ventilasi yang menuju ke kamar Rania. Aku dengan hati-hati melepaskan kisi-kisi besi yang menutupinya. Pemandangan dari atas sangat mengerikan. Dr. Hartono berdiri di samping tempat tidur. Ia sepertinya telah menyuntikkan sesuatu pada Rania, karena ia tampak linglung tetapi masih sadar. Di tangannya, ada sebuah alat medis aneh seperti helm dengan banyak kabel terpasang. Ia sedang mencoba memasangkan helm itu ke kepala Rania. Tenang, Rania, suaranya menggema, lembut namun licik, sebentar lagi. Semua kenangan buruk, semua kesalahanku, dan suami menyebalkanmu itu, semuanya akan hilang. Kau akan menjadi bersih, dan menjadi milikku seutuhnya. Menjadi karya terbesarku. Ia berniat menghapus ingatan Rania. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku memberi isyarat pada Dewi, lalu melompat turun dari lubang ventilasi, mendarat di lantai dengan suara keras. Dr. Hartono terkejut dan berbalik. Begitu melihatku, ia menggeram marah. Masih belum mati? Tidak akan. Sebelum kau menerima hukumanmu. Teriakku, menerjang ke arahnya. Dr. Hartono mengambil sebuah gunting dari nampan peralatan medis dan menusukkannya ke arahku dengan membabi buta. Aku menghindar, tetapi lenganku tergores dan mulai berdarah. Dewi juga melompat turun, ia menghampiri Rania, mencoba melepaskan alat aneh itu dari kepalanya. Perkelahian terjadi di dalam kamar yang sempit. Dr. Hartono, yang dikuasai kegilaan, menjadi sangat kuat. Ia berhasil membantingku ke lantai dan mengangkat gunting, siap menusuk dadaku. Berhenti, sebuah suara lemah namun tegas menggema. Aku dan Dr. Hartono sama-sama membeku dan menoleh. Rania, yang dalam kondisi linglung karena obat, mengangkat ponselnya. Layarnya terang, dan sedang dalam mode merekam. Semua yang kau katakan. Semua yang akan kau lakukan. Kata Rania dengan susah payah. Semuanya terekam. Hartono. Selama Dr. Hartono mencoba memanipulasinya, ia dengan sombong telah mengoceh tentang rencananya, tentang menghapus ingatan, tentang menjadikannya miliknya. Dan Rania, di tengah pengaruh obat, masih memiliki cukup kesadaran untuk mengenali kesempatan terakhirnya. Ia diam-diam telah mengaktifkan mode rekam di ponselnya yang selalu diletakkannya di samping tempat tidur. Munculnya rekaman ini adalah pukulan telak terakhir. Dr. Hartono berhenti total. Wajahnya berubah dari marah menjadi kekalahan mutlak. Gunting di tangannya jatuh ke lantai. Tepat pada saat itu, polisi berhasil mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Mereka dengan cepat melumpuhkan Dr. Hartono. Kali ini, ia tidak lagi melawan. Ia telah kalah telak. Aku bergegas ke sisi Rania. Ia menatapku, tersenyum lemah, lalu kehilangan kesadaran. Aku memeluknya. Berbagai macam emosi berkecamuk di dalam hatiku. Semuanya, akhirnya, telah berakhir. Sidang Dr. Hartono diadakan beberapa bulan kemudian. Dengan rekaman pengakuan di rumah sakit, data dari USB Dewi, dan rekaman terakhir Rania, bukti-bukti tak terbantahkan menjeratnya. Dr. Hartono dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan percobaan pembunuhan, penyekapan ilegal, dan eksperimen manusia ilegal. Keadilan akhirnya ditegakkan, berkat data yang diberikan Dewi, polisi juga bisa membuka kembali kasus-kasus lama,
Keluarga korban lain akhirnya mengetahui kebenaran pahit di balik kematian orang yang mereka cintai. Rumah sakit tempat Dr. Hartono bekerja juga diselidiki secara besar-besaran, dan harus membayar ganti rugi kepada keluarga. Rania berangsur-angsur pulih. Obat yang disuntikan Dr. Hartono di akhir menyebabkan amnesia sementara. Proses pemulihan ingatannya berat dan menyakitkan. Setiap kali kepingan ingatan kembali, baik atau buruk, ia harus menghadapi kembali kesalahan dan rasa sakitnya. Dan kami, aku dan Rania, tidak bisa kembali seperti dulu. Apa yang telah terjadi menciptakan jurang yang terlalu besar, yang tidak bisa dijembatani oleh apapun. Pengkhianatan, apapun alasannya, tetaplah pengkhianatan. Cintaku padanya telah mati bersama kebohongan dan konspirasi jahat. Kami memutuskan untuk bercerai. Saat di pengadilan, kami tidak banyak bicara, tetapi aku bisa melihat penyesalan yang tulus di mata Rania. Dan mungkin, di mataku, ia melihat pengampunan, bukan sebagai suami, tetapi sebagai seseorang yang pernah sangat mencintainya. Setelah bercerai, Rania memutuskan untuk meninggalkan kota, memulai hidup baru di tempat yang jauh. Ia bilang ia butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri, belajar hidup mandiri, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Aku tetap tinggal. Aku, bersama Dewi dan keluarga korban lainnya, mendirikan sebuah yayasan untuk membantu orang-orang dalam situasi serupa dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang malapraktik medis. Pekerjaan itu membantuku menemukan kembali makna hidup. Sesekali, saat hari raya, aku dan Rania masih saling mengirim pesan singkat. Kami bukan lagi suami istri, tetapi kami menjadi teman yang telah melewati badai besar dalam hidup bersama. Masa depan bagi kami berdua sama-sama tidak pasti. Luka di hati mungkin tidak akan pernah sembuh total. Tetapi satu hal yang ku tahu pasti, kami berdua selamat, kami telah belajar pelajaran yang mahal, dan meskipun tidak bersama, kami masih melangkah maju menuju masa depan yang penuh harapan.